Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Ibu Celia Regina dalam mata pelajaran Seni Budaya untuk kelas 10. Oke, gimana nih liburannya? Walaupun tetap di rumah aja, tapi tentunya kalian jangan pernah nggak belajar ya. Oke, untuk materi kita yang sekarang, kita akan mempelajari mengenai pameran karya seni rupa. Jangan lupa disiapkan ya buku catatannya. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya nih, apa sih yang akan kalian dapatkan untuk pembelajaran kali ini? Oke, tujuan pembelajaran dari materi pameran karya seni rupa ialah yang pertama, kalian diharapkan dapat memahami hakikat pameran karya seni rupa. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan dalam mengadakan pameran seni rupa. Yang ketiga, mudah-mudahan ya kalian dapat melaksanakan pameran karya seni rupa 2 dimensi dengan berbagai jenis media. Dan yang keempat, kalian dapat mengomunikasikan hasilnya secara lisan maupun tulisan. Oke. Untuk materi kita di minggu ini, tentunya Ibu sangat amat berharap kalian dapat memahami hakikat pameran karya seni rupa. Oke, sebelum lanjut nih, jangan lupa ya tetap disiapkan catatannya dan juga pennya. Oke, pada dasarnya manusia membutuhkan sarana dan kesempatan untuk menunjukkan siapa dirinya, serta apa saja bakat dan kemampuannya kepada orang lain. Salah satu sarana dan kesempatan untuk menunjukkan segala bakat dan kemampuan manusia itu ada di seni rupa. Di sini, seseorang dapat mengembangkan bakatnya sebagai seorang pelukis, perupa, pembuat desain grafis, perancang produk, dan keahlian lainnya di bidang seni rupa. Coba ngaku siapa yang senang ngelukis, lalu diupload misalnya ke media sosial. Nah, itu kan berarti salah satu cara kalian untuk menunjukkan pada orang-orang bahwa nih, saya bisa melukis, saya pengen tahu apresiasi dari orang-orang kayak gimana, suka sama lukisan kalian atau enggak. Nah, itu adalah salah satu untuk mengembangkan bakat kalian dan juga menunjukkan bakat dan kemampuan kalian kepada orang lain. Oke, selanjutnya pengertian pameran karya seni rupa. Nah, dilihat ya gambarnya di situ ada salah satu karya dari kakak kelas kalian yang sekarang sudah lulus, itu mereka membuat pameran. Nah, tentunya sesaat sebelum COVID-19 membuat PKP ya di Malaysia itu. Nah, di sini kakak kelas kalian sempat membuat pameran. Oke, jadi apa sih pameran karya seni rupa itu? Pameran sendiri dapat diartikan sebagai pertunjukan atau tontonan. Pertunjukan atau tontonan? Iya. Kenapa? Sesuatu yang dipertunjukkan dan bersifat statis atau diam. Ya, karena kan pameran, misalnya pameran lukisan, lukisannya diam aja ya di situ ya. Terus kalian yang jalan-jalan ngelihat lukisan yang ada di situ. Sehingga memang lukisannya hanya diam di tempat, tidak hanya lukisan, misalnya hasil karya 3 dimensi lainnya, patung, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut pameran ya, karena dalam hal tersebut, dalam kegiatan tersebut, hal yang ditonton atau ditunjukkan itu bersifat statis atau diam. Dalam pengertian yang lebih luas, pameran merupakan kegiatan mempertunjukkan sesuatu kepada orang lain agar mendapat tanggapan dan penilaian. Nah, itu halnya seperti yang tadi Ibu jelaskan sebelumnya ya, kalian misalnya pernah mengupload hasil karya kalian, entah patung atau lukisan atau apapun itu yang dihasilkan oleh tangan kalian sendiri ya. Nah, itu kalian posting misalnya lewat media sosial. Nah, tentunya kalian ada harapan tersendiri ya setelah posting itu, pengen tahu wah berapa like nih, berapa nih yang komen. Nah, itu adalah kalian ingin hasil karya kalian itu mendapatkan tanggapan dan penilaian dari orang lain. Oke. Selanjutnya, ternyata pameran itu fungsinya untuk apa sih? Yang pertama, sebagai media aktualisasi diri dari para pencipta seni rupa. Jadi, dengan adanya kegiatan pameran, seseorang atau sekelompok orang memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya. Jadi, selain kalian mungkin ada kepuasan tersendiri ya ketika hasil karya kalian dikasih lihat sama teman-teman kalian, ternyata
secara tidak langsung karya kalian itu bisa diketahui banyak orang, misalnya tidak hanya karyanya, nanti kan orang tersebut juga akan cari tahu siapa nih yang bikinnya, orang mana nih, anak kelas berapa nih. Nah, itu adalah salah satu media aktualisasi diri dari para pencipta seni rupa. Jadi jangan takut ketika kalian ingin mempublikasikan hasil karya kalian, karena tentunya banyak sekali nilai positif ya yang bisa didapatkan untuk kalian sendiri maupun untuk orang lain. Dengan kalian memberikan hasil karya ke publik, dikasih lihat sama teman-teman kalian misalnya, atau sama keluarga sendiri misalnya, nggak usah jauh-jauh. Nah, itu juga sebagai media aktualisasi diri dari kalian sendiri atau dari diri para pencipta seni rupa. Ya, yang selanjutnya, yang kedua, pameran juga bisa menjadi media untuk memotivasi pengembangan bakat. Wah, ternyata bakat juga harus diberikan motivasi ya, tentunya. Motivasi itu tidak hanya datang dari diri sendiri, tapi juga datang dari diri orang lain. Makanya tadi berkaitan dengan yang pertama, sebagai media aktualisasi diri dari para pencipta seni rupa yang nantinya mendapatkan tanggapan dan penilaian dari orang sekitar atau masyarakat yang melihat hasil karya kalian. Nah, hal tersebut bisa menjadi motivasi untuk kalian ke depannya untuk mengembangkan bakat yang kalian miliki. Jadi, dengan adanya kegiatan pameran, seseorang atau sekelompok orang memiliki motivasi untuk mengasah bakatnya, baik sebagai pelukis, pembuat patung, pengrajin keramik, dan sebagainya. Nah, ini beberapa hasil karya dari kawan-kawan kalian ya, yang menghasilkan suatu karya 3 dimensi dari limbah sekitar di rumah kalian, limbah rumah tangga. Nah, ternyata hal-hal yang sebelumnya hanya dibuang aja bisa menjadi barang sesuatu yang bernilai ekonomi ya, jadi bisa dijual. Nah, dengan adanya bakat yang kalian miliki, kalau misalnya sudah diberikan tadi seperti apa? Yang pertama, tanggapan, lalu penilaian. Nah, itu juga kan pastinya akan membuat motivasi kalian semakin ingin berkarya lagi. Misalnya ketika kalian mengumpulkan tugas, wah nilainya bagus, wah ternyata teman-temanku juga suka dengan hasil karya aku, padahal aku bikinnya pada saat itu belum dengan sungguh-sungguh misalnya. Nah, ketika teman kamu memberikan apresiasi bahwa karyamu bagus, ternyata kamu menjadi semakin ingin lebih banyak berkreasi lagi. Itu adalah salah satu contoh untuk memotivasi dari diri sendiri ya. Jadi karena adanya tanggapan dan juga penilaian dari orang lain. Tadi ada sangkut pautnya juga ya motivasi ini dengan fungsi yang pertama tadi. Oke, yang ketiga ialah media apresiasi terhadap hasil karya seni seseorang atau sekelompok orang. Jadi, contohnya nih, dengan kalian datang atau menonton pameran seni rupa, masyarakat sebenarnya telah memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap para perupa. Ternyata seringan itu ya membahagiakan seseorang. Contohnya di sini membahagiakan seorang perupa. Ternyata dengan kalian hanya datang atau mungkin foto-foto atau misalnya posting-posting nih, kalian datang foto dekat lukisan di sana atau salah satu karya di sana langsung di-share di media sosial, itu sebuah apresiasi yang sangat berharga. Nah, tentunya apabila karya kalian mendapatkan kritikan dari para kritikus, kalian jangan kecil hati karena kritikan yang diberikan para kritikus juga merupakan salah satu apresiasi terhadap karya yang ditampilkan. Nah, itu jadi segala sesuatunya ketika kita mendapatkan tanggapan dari orang lain, mau itu positif, mau itu negatif, jangan langsung diambil sisi negatifnya saja. Karena segala sesuatu apabila dia memiliki sisi positif dan negatif tentunya adalah untuk kebaikan kalian juga. Apabila diberikan kritik positif, nah kalian jangan langsung senang, jangan langsung puas dengan hasil karya kalian. Tentunya kalian harus tetap belajar. Nah, salah satunya apabila kalian juga mendapatkan kritikan negatif, nah jangan langsung down, jangan langsung mundur, jangan langsung saya tidak mau berkarya lagi. Nah, justru itu menjadi pemicu kita untuk menjadikan hasil karya kita lebih baik lagi ke depannya. Oke, akhirnya sudah sampai di ujung materi kita kali ini. Ibu ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap jaga kesehatan ya, dan juga makan makanan yang bergizi. Tentunya
Tetap di rumah aja, nggak usah kemana-mana kalau misalnya kalian nggak perlu-perlu banget keluar rumah. Lalu jangan lupa pakai masker, walaupun itu hanya satu langkah keluar dari rumah. Dan yang terakhir, selalu berkreasi ya, walaupun berada dalam kondisi pandemi saat ini. Oke, akhir kata Ibu ucapkan lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.